Shalom. Ya, puji Tuhan, untuk hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk hambanya Pak Paulus, Gembala Jemaat di tempat ini. Dan saya baru pertama kali di sini menyampaikan pesan Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan terlebih dahulu perkenalan, karena ketika nanti kita ketemu, ya nanti dibilang nggak kenal maka tidak sayang, benar tidak gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan, nama saya Chris Gideon. Saya melayani sebagai gembala jemaat jauh di BSD Bekasi, kesono sedikit. Jadi di Cikarang gitu ya. Saya melayani sebagai gembala jemaat GBI Cikarang Baru. Kalau kita membuat satu terminologi yang lebih mudah, itu NCC, New Cikarang Church. Itu lebih mudah ya, gitu. Dan saya dengan istri saya yang ada di depan ini, kami punya 2 anak, sudah bekerja semua, puji Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan firman Tuhan, itu judulnya pikirkanlah perkara yang di atas, ya. Ini adalah tema besar yang disampaikan oleh gembala pembina kita, yaitu gembala pembina di tempat saya melayani, yaitu Pendeta Niko. Dan mungkin ini agak aneh untuk Natal, karena bicara Natal itu bicara sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi saya percaya bahwa kita semua akan mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita, yang berkaitan dengan Kolose 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Nah, kita akan baca ayat ini ya di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan baca berganti-gantian, saya ayat yang pertama, jemaat yang dikasih Tuhan ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Saya ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di Natal ini, apakah masih ada kebiasaan, maksudnya menghias pohon Natal di rumah Bapak Ibu? Ya, masih ada ya, gitu. Terus masih ada nggak kebiasaan untuk misalnya suami mempersiapkan bingkisan untuk istri dan untuk anak-anak? Ayo, masih ada nggak gitu? Apakah dipersiapkan nggak? Halo Bapak-Bapak? Ada yang senyum, ada yang bertanya-tanya gitu. Nah, ibu-ibu mempersiapkan nggak bingkisan untuk anak-anak, untuk suami gitu ya? Halo? Nah, eh, kalau kita bicara tentang Natal, itu bicara tentang kasih Tuhan. Dan kalau ada satu hal yang baik, itu kita melihatnya adalah karena kasih yang telah terlebih dahulu Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita bisa mengasihi. Dan ketika kita punya kebiasaan yang baik, misalnya kita mempersiapkan sesuatu untuk orang-orang terdekat kita, itu didasari dengan kasih yang telah Tuhan berikan. Setuju?
Nah, bukan dilihat dari materinya, tetapi dilihat daripada nilai kasih yang saudara mau ekspresikan dengan apa yang saudara mau bagikan. Begitu. Jadi itu sesuatu yang akan membangun hubungan kembali. Mendapatkan sesuatu yang baik. Yang terjadi ketika saudara mempersiapkan di dalam Natal ini. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sesuatu yang perlu diteruskan, perlu dilanjutkan di dalam Natal yang sudah terjalin dengan baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang berkaitan dengan 4 ayat yang kita baca di dalam Kolose 3. Pertama-tama bicaranya adalah karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bicara tentang hal ini berarti ada satu pesan yang kita dapatkan, bahwa kita harus mengalami sesuatu di dalam Kristus. Kata-katanya adalah bangkit di dalam Kristus. Ya. Jadi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia lahir di palungan. Nah, di sini seperti contohnya di palungan. Terus di kandang domba. Terus tempatnya di Bethlehem. Jadi dia 2000 tahun yang lalu lahir. Ya. Nah, sekarang ketika kita merayakannya, ada pesan yang harus kita terima bahwa kita harus merasakan sesuatu di dalam hidup kita. Dan yang digarisbawahi adalah kita harus merasakan sesuatu di mana ada kita bangkit bersama dengan Dia. Itu dibangkitkan, itu menjelaskan tentang perbuatan kebangkitan bersama dengan Kristus. Ya. Kalau Efesus 2, next slide-nya, Efesus 2 ayat 6 dikatakan bahwa dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memiliki kerinduan yang dalam untuk satu kali kelak kita bersama-sama dengan Dia di surga, Tuhan kita. Amin. Saya percaya itu kerinduan kita bersama untuk kita satu kali kelak bersama-sama dengan Dia. Tetapi untuk itu kita harus mengalami sesuatu, yaitu bahwa kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada sesuatu di dalam kita yang kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara tidak akan mau berkomunikasi dengan orang yang mati, benar tidak? Kalau misalnya orang hidup, mati rasa aja, itu susah untuk komunikasinya, benar atau tidak? Tidak ada keinginan untuk mengekspresikan hatinya. Begitu pula dengan Kristus, Dia mau kita yang dahulu mati, kita bangkit, untuk supaya ada sesuatu di dalam kita mendapatkan hubungan yang dahulu hilang karena dosa menjadi sesuatu yang hidup dan pulih di dalam kehidupan kita. Maka itu Tuhan mau supaya kita mengalami yang namanya kebangkitan di dalam hidup kita. Mungkin hari ini saudara mengalami masa-masa sulit di dalam ekonomimu. Mungkin hari ini saudara mengalami masa-masa di mana hubungan suami istri yang perlu dipulihkan. Mungkin hari ini saudara mengalami sesuatu terkepurukan di dalam kehidupanmu. Hari ini Tuhan mau
kita mengalami kebangkitan di dalam hari Natal ini. Nah, setelah kita bangkit bersama dengan Kristus, apa yang Tuhan mau untuk kita alami? Tuhan mau di sini adalah kita ditunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi ketika kita dibangkitkan di dalam Kristus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan hanya kita berhenti untuk kita menerima keselamatan, tetapi Dia mau adalah supaya kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah. Katakan melimpah-limpah. Jadi Dia nggak mau biasa-biasa saja, tapi meluap-luap, melimpah-limpah. Kenapa harus kita alami? Saudara, tantangan yang kita hadapi makin hari makin ringan atau makin berat? Ada harga yang semakin turun hari ini? Ayo saya tanya. Ada nggak ibu-ibu yang harga semakin turun? Nggak ada. Gitu. Semua mengalami, harga itu sekarang mengalami kenaikan. Tapi relasinya adalah bahwa tantangan yang kita hadapi makin berat. Jadi dibutuhkan sesuatu yang melebihi daripada apa yang akan kita hadapi. Maka itu kita memerlukan bahwa kita ditunjukkan oleh Tuhan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia yang melimpah-limpah itu bukan bicara materi. Bukan bicara sesuatu yang fana. Tapi itu bicara tentang sesuatu yang kudus, yang mulia. Pemberian yang daripada Tuhan di dalam hati kita. Karena ketika bicara tentang hal itu, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia bertemu dengan orang-orang yang memiliki masalah, memiliki kebutuhan. Dia selalu mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi itu bicara tentang sesuatu yang besar di dalam kita, yaitu kasih karunia yang melimpah-limpah. Untuk saudara bisa melewati, untuk saudara bisa menghadapi ke depan ini jalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Efesus 2 ayat 7 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya, kebaikan Tuhan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita bicara bangkit dengan Kristus, tadi saya bilang bahwa Dia mau ada kehidupan di dalam kita. Maka itu langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan, kerajaannya, dan kebenarannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya bahwa ketika kita telah menerima keselamatan, kita menerima kekayaan kasih karunia-Nya, kita harus menghidupinya dengan kita mencari Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya kepada suami istri di sini. Ada yang tidak komunikasi sehari? Jadi misalnya begini, suami istri ketika ditanya misalnya sama suaminya, Pak mau kemana? Terus, Pak minta duit dong. Gitu misalnya.
nggak komunikasi. Enak kondisinya begitu? Tidak kan? Gitu. Yang enak kan kalau misalnya, Pak, saya perlu duit. Ini, ya, gitu ya. Nah, maka itu kita perlu mencari Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita harus mencari Tuhan setiap hari. Ini adalah tindakan untuk mencari Tuhan. Jadi sesuatu yang aktif dari kita untuk kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara tidak melakukan sesuatu yang aktif, maka saudara tidak akan menemukannya. Maka itu kita perlu doa pagi. Kita perlu baca firman setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seorang penulis dari Inggris namanya C.W. Lewis mengatakan demikian. Carilah Kristus, maka Anda akan menemukannya. Dan dengan Dia segala sesuatu menjadi berbeda. Gitu. Mungkin saudara nggak kenal dengan C.W. Lewis. Saya juga nggak kenal. Kita kenalnya kan di sini baru-baru aja pemilu siapa? Yang menang Pramono. Kita kenalnya dengan siapa? Hah? Ya, itulah gitu. Nah, tetapi yang kita mau tahu, kita ngerti di sini adalah bahwa ketika kita mencari Tuhan dan kita menemukannya, hidup kita akan mengalami perbedaan, menjadi sesuatu yang berbeda di dalam kita. Contohnya, dulu kita melakukan dosa, tetapi sekarang kita melakukan kebenaran. Benar tidak? Itu sesuatu yang berbeda. Dulu kita keinginannya adalah kita iri hati dengan orang, dengan tetangga kita, dengan orang-orang terdekat kita. Tetapi sekarang kita memiliki hati untuk kita bisa lebih mengasihi. Jadi ketika kita mencari Tuhan Yesus di dalam hidup kita dan kita menemukannya, maka hidup kita akan mengalami perbedaan yang besar. Yang mengerti dan mendapatkannya katakan amin. Nah, langkah selanjutnya adalah saudara, pikirkanlah. Nextnya, pikirkanlah. Ketika kita disampaikan di sini, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mau menyederhanakannya demikian. Kita memikirkan perkara yang di atas adalah kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Itu yang saya sederhanakan, memikirkan perkara yang di atas. Karena ketika kita bicara tentang Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, Dia hari ini Dia berdoa untuk kita supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kehendak Bapa kita di surga. Sehingga ketika kita memikirkan perkara yang di atas adalah kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, pemikiran itu adalah medan pertempuran yang sangat dahsyat. Gitu. Karena semua dimulai dari apa yang ada di dalam pikiran kita terjadi. Maka itu Tuhan mengatakan dengan jelas hal ini. Untuk kita bertindak dari pemikiran dan mendapat perubahan dari cara kita berpikir. Saudara, bagaimana caranya kita mendapatkan
perubahan dari cara berpikir kita. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara harus menggarisbawahi tentang kebenaran. Dan saya mau sampaikan kebenaran itu bukan textbook, bukan buku, bukan tulisan, tetapi kebenaran itu adalah satu pribadi. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka itu saudara harus menemukan Yesus di dalam kehidupan saudara untuk saudara mengalami perubahan di dalam cara memandang dan cara berpikir. Itu yang harus kita alami. Sehingga kita mengalami perubahan di dalam cara kita berpikir. Saudara, kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita dan pikiran kita nggak bakal bisa. Karena Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau dunia mengatakan kasihilah orang yang telah mengasihi kamu, itu bisa dilakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Saudara bisa dengan kekuatan saudara mengasihi musuhmu? Kita nggak bisa. Kita bisa mengasihi musuh kita kalau ada kasih Tuhan yang hidup di dalam kita. Saudara nggak bakal bisa mengasihi suami atau istrimu dengan tulus tanpa kasih yang sempurna yang daripada Tuhan atas hidup kita. Kalau tentang suami istri, coba lihat suami atau istrimu. Atau katakanlah yang bawa pacar, lihat pacarmu hari ini. Coba lihat. Pertanyaannya adalah, apakah suami atau istri itu adalah suami atau istri yang ideal? Yang dicita-citakan waktu muda? Belum tentu. Belum tentu. Ada banyak kekurangan yang terjadi di suamimu, di istrimu. Tapi kita bisa menutupinya dengan kasih yang sempurna yang daripada Tuhan atas hidup kita. Karena kita mengalami perubahan di dalam cara kita memandang dan cara kita berpikir. Di dalam Matius 6 ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika yang terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita harus mengalami perubahan di dalam cara kita berpikir, cara kita memandang. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita seterusnya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 8, mungkin kita buka Filipi 4 ayat 8, dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa firman Tuhan mengatakan demikian? Kita harus memikirkan yang mulia, yang adil, yang suci. Karena apa yang kita pikirkan, itu akan terjadi kemudian. Saudara,
Kalau gereja ini ada hari ini, pasti ada yang berdoa sebelumnya. Pasti ada yang memikirkan, ada yang mengimani sebelumnya. Itu pasti, saudara. Kalau kita ada hari ini, karena kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada yang berdoa, ada yang merindukan supaya kita mengalami keselamatan. Itu terjadi karena ada orang yang berubah di dalam cara memandang dan cara berpikir. Karena kasih Kristus dan kebenaran itu dialami, didapatkan di dalam Kristus. Nah, yang selanjutnya saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan demikian, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau tersembunyi ini adalah tindakan untuk menyembunyikan objek atau melindungi kebenaran atau tujuan. Kalau kita memperhatikan hal ini, saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ketiga ini, ketika dikatakan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita bisa memaknainya, itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan supaya di dalam kita yang muncul adalah kebenaran Kristus dan terekspresikan dari kehidupan kita sehari-hari. Kenapa dikatakan tersembunyi? Karena Tuhan merubah yang ada di dalam kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya tanya, lebih mudah mana merubah yang lahiriah atau yang di dalam? Ayo, lebih mudah mana? Kalau di luaran, kita bisa, kita make up, kita ubah tampilan kita poles. Benar tidak? Gitu. Kalau saudara misalnya pergi ke Thailand, saudara bahkan nggak bisa membedakan wanita yang asli dengan pria yang dipoles. Karena sudah sedemikian mirip. Itu bisa dirubah. Tetapi di dalam hati, itu sesuatu yang perlu untuk Tuhan sendiri yang mengubahkan hati kita. Dengan kita memberikan diri kita, diubahkan oleh Dia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita itu harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau kita mau menjadi serupa dan segambar dengan Dia, karakter kita harus seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kita mengalami perubahan di dalam diri kita sama seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, nggak mudah, saudara. Perlu saudara menyerahkan, bukan hanya sebagian tapi sepenuhnya untuk Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Maka itu kita harus mengalami kematian di dalam Kristus. Mati dalam kedagingan kita harus dimatikan untuk kita mengalami seperti ayat yang pertama, dibangkitkan di dalam Kristus. Saudara, ketika kita bangkit di dalam Kristus, kita adalah murid-muridnya. Kita adalah orang-orang yang dipercayai oleh Kristus. Artinya bahwa Tuhan tidak lagi bicara dengan kita dengan perumpamaan. Tapi Dia berbicara dengan kita seperti dengan sahabat. Dari hati ke hati kita bicara dengan Tuhan kita. Jadi tidak ada lagi yang tersembunyi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan
di dalam Kristus Yesus. Saudara, yang terakhir yang saya mau sampaikan, kehidupan di dalam nextnya, kehidupan di dalam Kristus. Hidup itu artinya zoe, itu kehidupan dalam arti sepenuhnya, mencakup dimensi fisik dan spiritual. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 18 ayat 18 berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara, kalau Matius 18 ayat 18 itu bicara tentang kuasa untuk kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ketika bicara kehidupan di dalam Kristus, kita di sini saya menyampaikan kaitannya dengan display Christ. Itu kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, itu kita menunjukkan bahwa kita sebagai representasinya Kristus di dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Boleh angkat tangan? Ya, dilambai-lambaikan. Ya, puji Tuhan. Artinya bahwa setelah kita terima Yesus, hidup saudara harus mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kita. Kita harus mewujudkan sifatnya, karakternya, serta ajaran-ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Kita harus mendapatkannya di dalam Kristus. Karena Kristus telah membayar harganya yang mahal untuk Dia menebus kita. Dan Dia menebusnya dengan kasih yang sempurna yang diberikannya untuk kita. Dan saya percaya bahwa kita bisa merealisasikannya di dalam kehidupan kita. Dan saudara, itu display Christ itu sesuatu yang pasif, tetapi aktif di dalam kita. Artinya ada perubahan yang dari dalam kita untuk orang bisa melihat bahwa kita mengalami perubahan di dalam Kristus. Misalnya dulunya sifat kita pemarah, sekarang kita panjang sabar. Dulunya sifat kita misalnya sombong, sekarang kita rendah hati. Dan itu terjadi karena Kristus yang ada di dalam kita, yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi serupa dan segambar seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan orang bisa melihat, dan melalui perubahan itu, orang bisa mengatakan, Tuhan Yesus dahsyat, bisa merubah orang. Tuhan Yesus dahsyat, bisa merubah orang ini. Dan kita menjadi suratan Kristus dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau declare Christ itu sesuatu yang aktif. Saudara memberitakan Kristus dengan cara menceritakan siapa pribadi Yesus itu. Terus kasihnya, anugerahnya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang lebih powerful atau lebih memiliki kuasa adalah orang yang telah mengalami mujizat misalnya, mengalami sesuatu yang dahsyat di dalam Kristus. Benar tidak? Misalnya kalau ada orang yang menyaksikan bahwa dia diselamatkan dari mara bahaya, itu karena Tuhan. Artinya dia menyampaikan karena dia telah mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara secara aktif
untuk menyampaikan berita keselamatan, saudara pasti mengalaminya di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus segala sesuatu iya dan amin. Dan saya percaya bahwa saudara bisa menyampaikan kehidupan saudara sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara, disampaikan hari ini adalah karena kita akan mengalami ke depan ini banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percaya bahwa dengan saudara ada di dalam Kristus, saudara ada di dalam kehidupan saudara bersama-sama dengan Dia. Saudara akan menyatakan bersama dengan Dia di dalam kemuliaan, di dalam kasih, di dalam anugerah-Nya senantiasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, di bulan Natal ini Tuhan, Engkau lihat setiap kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap kami sampai ke dasar hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, biar kasih-Mu melawat kami Tuhan. Bukan hanya melawat kami Tuhan, tapi keluarga kami Tuhan. Sehingga di Natal ini ada sesuatu yang kami dapatkan. Ada sesuatu yang bangkit di dalam kami Tuhan. Sehingga kasih Kristus nampak di dalam kami Tuhan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus Tuhan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami Tuhan yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, supaya Kristus itu nampak di dalam hidup kami, terpancar di dalam setiap kami Tuhan. Melalui kelahiran-Mu dan Engkau bangkit di dalam kami Tuhan. Engkau nampak di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mewujudkan karakter-Mu dalam hidup kami. Kami mewujudkan Tuhan sifat-sifat ilahi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai orang yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Dan juga kami mau Tuhan Yesus di Natal ini. Kami mau supaya kami bisa menyampaikan kabar baik Tuhan. Kepada sebanyak mungkin orang Tuhan. Karena kami telah mengalami kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami telah mengalami karya keselamatan yang sempurna dalam hidup kami. Maka itu Tuhan, berkati kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Berikan kekuatan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan,
Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah kekuatan firman-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, silahkan duduk.